Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, Om Swastiastu dan salam sejahtera. Sebelumnya perkenalkan, saya Lina dari BTMND Pilar Hongkong. Karena JBNI adalah jaringan yang selama ini aktif dalam membantu korban untuk menuntut biaya penempatan, maka hari ini saya akan sharing tentang tingginya biaya penempatan di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya kawan-kawan pernah mendengar overcharging tidak? Overcharging ialah biaya penempatan PT yang berlebihan. Biaya ini ditetapkan dari PT dan agen, yang mana dibebankan untuk calon BNI yang sebelumnya pernah bekerja ke luar negeri ataupun mereka yang memutuskan kontrak kerja. Contoh konkret dari overcharging sendiri ialah potongan gaji selama 6 bulan. Perlu kawan-kawan ketahui, Kepmen nomor 98 tahun 2012 hanya memberlakukan potongan gaji sebesar 14.700 sekian. Tetapi pada prakteknya kita di sini semua dipotong kira-kira 2.400 Hongkong dolar dikalikan 6 bulan. Ini kalau dikruskan totalnya melebihi 28 juta lebih. Krus tidak hanya berpatokan 1.700 rupiah per dolarnya, tetapi krus juga bisa melambung tinggi sampai 2.000 rupiah per dolarnya. Kawan-kawan, mari kita ingat kembali, kita dulu di PT hanya dikasih makan sayur asem, oseng kangkung, tahu, tempe, telur, bejo-bejo lah enak. Mandi harus antri, malah kadang gak ada air sama sekali. Tidur harus berdesak-desakan, betul atau tidak? Ditambah lagi pandemi COVID-19 yang mana diwajibkan memakai masker, sedangkan majikan tidak menyediakannya. Dengan begitu, mau tidak mau buruh migran harus membelinya sendiri. Ditambah mereka yang masih membayar potongan, apakah cukup dengan sisa gaji untuk membelinya? Sedangkan harga masker semakin hari semakin melonjak. Ditambah masih ada kebutuhan lain seperti kirim rumah, kebutuhan untuk libur, dan membeli sabun dan softtek. Tidak hanya membeli masker saja, untuk tetap menjaga stamina kita juga harus membeli redoxon. Karena kerja seharian penuh tanpa istirahat dan beban kerja semakin double. Yang sebelumnya hanya nyuci jasa 1 kali, ngepel 1 kali, sekarang harus berkali-kali. Kawan-kawan ada yang mengalaminya tidak? Ada. Di saat menolak untuk tidak melakukan pekerjaan ini, perasaan takut dan was-was di interminit majikan. Karena keadaan Hongkong semakin memburuk, banyak majikan yang di PHK sehingga tidak bisa menggaji PRT-nya. Sehingga dengan begitu tidak sedikit dari kawan-kawan yang tidak bernasib baik di interminit oleh majikannya dengan alasan majikan takut tertular virus PRT sepulang dari libur. Walaupun sudah membayar potongan, tidak menjamin mendapatkan baik, bahkan tidak menjamin finish kontrak. Lagi-lagi jika di interminit kita harus membayar potongan untuk proses majikan baru. Pemerintah lagi-lagi mengumbar janji bahwasanya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia akan menghapuskan biaya penempatan. Namun kita lihat saja prakteknya. Jika benar tidak dihapuskan, maka kita tetap menyuarakan tuntutan kita agar diberlakukan kontrak mandiri bagi seluruh buruh migran. Karena ini jalan satu-satunya diturunkan biaya penempatan. Banyak dari kawan-kawan yang sudah melapor dan masih terbengkalai di KJRI. Namun tim konselor JBNI terus mengingatkan KJRI baik lewat online maupun offline. Karena banyak dari kawan-kawan yang tidak libur di tengah pandemi COVID-19. Sampai saat ini KJRI pura-pura tuli jika mendengar kasus overcharging. Padahal KJRI adalah wakil negara yang ditugaskan untuk melindungi bahkan mengayomi buruh migran. Sangat disayangkan sama sekali. Sampai saat ini KJRI tidak membuat mekanisme pengaduan yang benar-benar membela buruh migran untuk mengambil
converging. Keadaan ini tidak ada yang bisa merubahnya, apalagi menitipkan nasib kita kepada pemerintah, agen ataupun majikan. Seperti yang tersirat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya Allah tidak akan